Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Agroteknologi 4A dan di Guntur Apriandi dan Agung Budi Firmansyah. Di sini kami telah melaksanakan ujian tengah semester mata kuliah pemulihan tanaman dengan dosen pengampu Dr. Liberty Khaidir, SPMSI. Di sini kami akan menjelaskan perihal pelepasan varietas tanaman. Next. Untuk yang pertama ada pendahuluan. Pelepasan varietas adalah pengakuan pemerintah terhadap suatu calon varietas hasil pemulihan, varietas lokal dan introduksi yang memiliki keunggulan untuk dapat diedarkan. Istilah pelepasan masih berlaku untuk komoditas tanaman pangan dan perkebunan, sedangkan untuk komoditas hortikultura sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 dikenal sebagai pendaftaran varietas hortikultura. Selanjutnya, tujuan kami dalam pelepasan varietas tanaman yaitu yang pertama untuk uji adaptasi sebagai pengetahuan keunggulan dan interaksi varietas yang dimaksud terhadap lingkungannya. Yang kedua, tujuannya yaitu untuk petani atau konsumen agar benar-benar mendapatkan benih yang sesuai dengan deskripsi yang telah tercantum. Untuk selanjutnya ada syarat-syarat pelepasan varietas. Untuk syarat yang pertama ada silsilah dan cara mendapatkannya dengan jelas. Dalam artian di sini menjelaskan varietas baru tersebut dari silsilah mana dan cara mendapatkannya itu kayak gimana. Lalu yang kedua itu ada baru, unik, seragam, dan stabil. Baru di sini menjelaskan bahwa varietas yang didaftarkan itu baru, maksudnya itu belum ada varietas lain yang sama dengan varietas tersebut. Yang ketiga ada ketersediaan benih penjenis. Yang keempat menunjukkan keunggulan terhadap varietas pembanding, yaitu menunjukkan keunggulan dari varietas baru ini dibanding varietas lain. Lalu yang kelima ada tersedia deskripsi yang lengkap dan jelas. Maksudnya itu menjelaskan secara deskripsi varietas baru ini gitu. Selanjutnya, sifat tanaman yang diuji itu yang pertama ada syaratnya, yaitu keunggulan produksi yang harus baik sesuai dengan prosedur. Yang kedua, keunggulan mutu hasil. Jadi nanti hasil yang didapatkan itu harus dengan mutu yang baik. Dan selanjutnya, tanggap pemupukan. Jadi sifat tanaman atau varietas tersebut harus sesuai dengan pemupukan dengan dosis yang tepat. Yang selanjutnya, toleransi terhadap hama dan penyakit utama. Jadi harus disesuaikan dengan hama dan penyakit apa yang menyerang dan cara pengendaliannya harus disesuaikan juga. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu umur. Umur di sini harus disesuaikan dengan pada saat tanaman panen atau masa tumbuh tanaman. Selanjutnya, ketahanan terhadap pengaruh buruk lingkungan. Nah, di sini harus sering-sering diuji perihal iklim, faktor suhu, faktor cuaca terhadap ketahanan varietas tersebut. Yang selanjutnya memiliki keseragaman dan kemantapan. Dan yang selanjutnya dapat dibedakan dengan varietas yang telah dilepas. Untuk selanjutnya itu ada prosedur pelaksanaan. Untuk prosedur pelaksanaan terbagi dalam 5 fase atau 5 tahapan. Untuk fase pertama atau tahap pertama yaitu pendaftaran rencana pengujian. Fase kedua memasuki supervisi pengujian. Masuk ke tahap ketiga atau fase ketiga yaitu permohonan pelepasan. Jika lulus dalam pengujian supervisi. Lalu fase keempat penilaian oleh tim penilai dan pelepasan varietas. Lalu memasuki tahap terakhir yaitu tahap kelima, tahapan dan waktu proses pelepasan dilakukan. Nah, selanjutnya penjabaran dari prosedur yang tadi telah dijelaskan. Yang pertama itu pendaftaran. Nah, pendaftaran ini diajukan sebelum dilaksanakan pengujian secara tertulis. Jadi sebelum pelaksanaan pengujian harus diajukan terlebih dahulu kepada pusat yang akan dituju. Dan selanjutnya
permohonan. Permohonan di sini diajukan secara tertulis. Permohonan juga disertai dengan makalah usulan. Nah, apa saja sih keunggulan dari benih tersebut, keseragamannya seperti apa? Nah, itu ada di fase permohonan. Selanjutnya, supervisi, yaitu pengujian calon varietas yang akan disupervisi oleh anggota TP2V. Nah, pengujian ini bertujuan untuk cocokkah benih ini disebarluaskan sebagai benih unggul yang dipakai nantinya oleh para petani. Next. Selanjutnya ada prosedur penilaian oleh TP2V. Usulan pelepasan dinilai oleh TP2V, dihadiri pemohon, presentasi pelepasan varietas. Di dalamnya ada hasil uji adaptasi, uji observasi, keunggulan dibandingkan dengan varietas pembanding. Lalu hasil sidang disampaikan kepada Ketua BBN dengan klasifikasi yang direkomendasikan, dievaluasi ulang, disidang ulang, bila hasil tidak direkomendasikan. Apabila usulan tidak memenuhi syarat, surat penolakan ditandatangani oleh Ketua Pengusulan BBN kepada Menteri Pertanian untuk disahkan pelepasannya sebagai varietas baru. Bila disetujui, dituangkan dalam keputusan Menteri Pertanian. Sekretariat TP2V mengirimkan keputusan Menteri Pertanian kepada pengusul instansi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman. Ya, lanjut. Selanjutnya penilaian oleh tim penilai tahapan dan waktu proses pelepasan varietas. Nah, di pemberitahuan dari BBN kepada calon pengusul bahwa sidang akan dilakukan yaitu waktunya 2 bulan sebelum sidang. Selanjutnya usulan pelepasan varietas dari pengusul kepada BBN. Jangka waktunya 1 bulan sebelum sidang. Selanjutnya pemeriksaan administrasi di Sekretariat TV2V BBN dan jangka waktu 10 hari sejak usulan tiba di sekretariat. Yang selanjutnya perbaikan administrasi usulan oleh pengusul. Jangka waktu 1 minggu, sidang pelepasan jangka waktu 1-2 hari, pengumuman hasil sidang dikirim kepada pengusul dalam waktu 7 hari setelah sidang. Selanjutnya perbaikan di pengusul. Waktunya 1 bulan sejak pemberitahuan dari BBN. Dan selanjutnya yang terakhir, pemberitahuan hasil keputusan Mentan kepada pengusul, waktunya 5 hari kerja setelah SK diterima oleh sekretariat. Next. Ya, mungkin cukup sekian presentasi kami untuk ujian tengah semester kali ini. Mungkin kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.